Profesor Dr. Haji Ridahani MPD, lahir di Desa Pulau, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, pada tanggal 30 Oktober 1955. Ia merupakan anak yang ke-9 dari 14 orang bersaudara yang dilahirkan dari pasangan Haji Sabran Fizi dan Hajah Maryam. Ayahnya, Haji Sabran Fizi, merupakan seorang pengusaha yang dipercaya masyarakat menjadi kepala desa Sungai Bulu, Kecamatan Kelua selama 36 tahun. Waktu itu, desa Sungai Bulu meliputi anak kampung Paliat hingga Murung Karangan dan sekarang sudah dimekarkan menjadi 3 desa. Sedangkan ibunya Hajah Maryam adalah ibu rumah tangga yang mengasuh, mendidik, dan membesarkan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Pendidikan dasar dan menengah ditempuhnya selama 6 tahun di kota kelahirannya Kelua hingga tamat tahun 1975. Tampak pada gambar, ia kelihatan sedih dan terharu saat selesai perpisahan dengan kawan-kawannya seangkatan. Setelah menamatkan PGAN 6 tahun di Kelua, pada tahun 1976, ia melanjutkan pendidikan pada Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin, jurusan Pendidikan Agama Islam. Mengawali proses penerimaan calon mahasiswa baru, ia mengikuti masa Pekan Orientasi Studi Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin dalam acara malam penutupan Posma tahun 1900 tersebut yang dilaksanakan di Aula GOR IAIN yang sekarang menjadi Perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Ia dinobatkan sebagai peserta terbaik dengan mendapatkan penghargaan yang diserahkan oleh Rektor IAIN Antasari pada masa itu, almarhum Haji Mastur Zari LCMA, didampingi almarhum Dr. Andes Haji Bushra Badri. Dan turut hadir pula dalam acara penutupan tersebut Ketua Dewan Mahasiswa IAIN, almarhum Dr. Andes Analiansah, almarhum Samsul Mu'arif BA, Ketua Panitia almarhum Syahrani Ambooga, dan Ketua Panitia Pengarah almarhum Dr. Andes Haji Muhammad Karsyayuda MAG. Bersama-sama dengan kawan-kawannya seangkatan, ia mengikuti kuliah perdana, duduk di depan antara lain Normiati Aina, Normaliansyah, dan almarhum Haji Sofian Tasrifin. Selesai mengikuti kuliah, mereka berjalan-jalan di halaman kampus utama yang sekarang jadi lahan parkir Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Persis di belakang kantor rektorat sekarang ini tampak almarhum Sudani Al-Farisi, Ahmad Dimyati, Abdul Haris, Mas Pandi, dan Suhardi. Pada tahun 1977, ia terpilih sebagai Wakil Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah, mendampingi Haji Burjani Amberi selaku Ketua Senat. Pelantikan dilakukan oleh Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari, Haji Muhammad Daud Yahya, didampingi Wakil Dekan almarhum Dr. Andes Haji Sofiani, almarhum Dr. Andes Haji Murjani, dan Dr. Andes Haji Abdul Wahab. Pada tahun 1977, ia memimpin pembukaan Posma bagi mahasiswa baru di halaman kampus utama IAIN Antasari Banjarmasin. Halaman itu sekarang dijadikan sebagai tempat parkir dan danau buatan yang pada tahun 1977 tumbuh rumput dan perupuk. Pada tahun 1977, ia mengikuti rombongan kunjungan persahabatan Dewan Mahasiswa IAIN Antasari dengan tujuan ke Bali dan ke IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Rombongan berangkat dengan menggunakan kapal laut karya tambangan selama 38 jam lamanya hingga tiba di Pelabuhan Benoa, Bali. Rombongan dipimpin oleh Haji Samsul Mu'arif dan pengurus dewan lainnya, antara lain almarhum Dr. Andes Haji Syarifuddin, almarhum Syahrani Ambooga, almarhum Dr. Andes Muhammad Hasbi, almarhum Habibi Alwi, Hasan Mugeni, Ahmad Kusasi Barsuni, dan Hajah Dahlia. Tampak pada gambar rombongan sedang mengunjungi tempat-tempat wisata di Bali. Pada tanggal 4 Januari 1982,
Ia berhasil menyelesaikan kuliah di IAIN Antasari dengan mempertahankan skripsi yang berjudul Peranan Penilik Sekolah Agama dalam Meningkatkan Disiplin Guru pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kota Madia, Banjarmasin, dengan pembimbing Dr. Andes Analiansa dan Dr. Andes Haji Adnani Iskandar. Ia bersama kawan-kawannya pertama kali menggunakan gedung auditorium ini dalam acara wisuda sarjana IAIN Antasari tahun 1982. Sarjana dari Fakultas Tarbiyah yang diwisuda saat itu adalah Dr. Andes Rida Hani, Dr. Anda Rukmini, Dr. Anda Bastiah, Hajah Salha, Dr. Andes Abdul Ghani, Dr. Andes Aswan, Dr. Andes Zainal Arifin, Dr. Andes Imran Sarman, Dr. Andes Isa Ansori, Dr. Andes Sabri Ismail, dan Dr. Andes Haji Mukri. Selama menjadi mahasiswa, ia aktif dalam kegiatan organisasi ekstra kampus antara lain Pelajar Islam Indonesia (PII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Sejak tahun 1977 hingga tahun 1982, ia mendapat bantuan beasiswa dari Yayasan Beasiswa Supersemar. Sejak itu pula, ia dipilih sebagai Ketua Organisasi Keluarga Mahasiswa dan Alumni Penerima Beasiswa Supersemar KMA PBS IAIN Antasari Banjarmasin. Pada tahun 1982, ia dipercaya sebagai salah seorang pengurus pusat KMA PBS Koordinator Daerah Wilayah Kalimantan. Pada masa itu, ia pernah 2 kali diundang ke Istana Negara dan Taman Mini Indonesia Indah oleh Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Sudarmono dan Tri Sutrisno. Pada tahun 1994, ia ditugasi oleh pengurus KMA PBS Pusat yang disetujui oleh Kolonel Infantri Prabowo Subianto selaku Majelis Pertimbangan untuk merekrut 70 orang sarjana dari berbagai perguruan tinggi yang dilatih selama 2 bulan di Cilidong dan Batu Jajar, Jawa Barat. Selama mengikuti pelatihan di Batu Jajar, mereka didampingi oleh almarhum Dr. Andes Ahmad Nur, dan untuk pelatihan di Cilidung, mereka didampingi oleh Dr. Haji Yahya Muf. Selesai mengikuti latihan, mereka dikirim ke desa-desa tertinggal sebagai sarjana pendamping purnawaktu SP2W, Impres Desa Tertinggal yang tersebar di Kalsel dan Kalteng. Tampak pada gambar sebelum dilepas oleh Rektor IAIN Antasari, Profesor Dr. Haji Alfani Daud. Mereka diterima oleh Gubernur Kalsel, Dr. Andes Haji Hasan Aman. Terhitung mulai 1 Maret 1983, ia diangkat sebagai CPNS pada kantor pusat IAIN Antasari dan ditempatkan sebagai staf lembaga riset dan survei. Pada tahun itu pula, tepatnya hari Kamis 23 Juni 1983, bersamaan dengan 12 Ramadan 1403 Hijriah, ia menikah dengan seorang perempuan bernama Sri Wardiyati, putri keempat dari pasangan Mas Jahri Anang dan Hajah Nur Asiah di Banjarmasin. Pada tanggal 4 Desember 1983, ia merayakan hari perkawinannya, meskipun masih dalam suasana berkabung, karena seminggu sebelumnya sang mertua Mas Jahri Anang meninggal dunia, sehingga tidak sempat menyaksikan acara berbahagia tersebut. Ia dikaruniai 3 orang anak, Azizah Fitria MPSI Psikolog, Ahmad Rifat Ramadhani SH, dan Muhammad Ihsan Karimi BSc. Azizah Fitria lahir pada tanggal 30 Juni 1984. Ahmad Rifat Ramadhani lahir tanggal 28 Mei 1986 dan Muhammad Ihsan Karimi lahir tanggal 2 Februari 1990. Ketiganya lahir di Banjarmasin. Selama menjadi pegawai IAIN Antasari, ia pernah 3 kali memperkuat kontingen IAIN Antasari dalam kegiatan Pordepak
di Tanjung, Banjarmasin, dan terakhir di Kota Baru, terutama cabang catur, senam kesegaran jasmani, dan gerak jalan. Tahun 1995, ia menunaikan ibadah haji melalui embarkasi Surabaya dan tahun 2000 melalui embarkasi Balikpapan. Pada musim haji tahun 1995, ia berangkat bersama-sama dengan beberapa dosen IAIN Antasari Banjarmasin, di antaranya almarhum Dr. Andes Haji Nordiansyah, almarhum Dr. Andes Haji Adijadi Al-Alabij SH, Dr. Andes Haji Muhammad Ramli, Dr. Andes Haji Syamsuddin, Dr. Andes Haji Haderani MAG. Dalam acara selamatan haji di Masjid Al-Furqon, turut hadir koleganya sekantor Lembaga Riset dan Survei, almarhum Dr. Andes Haji Fahmi Jamjam, Dr. Andes Haji Imran Sarman MAG, Zahrani Jajas, dan Profesor Dr. Haji Fauji Asri MA. Tausiah agama disampaikan oleh Kiai Haji Husin Nafarin LCMA dan doa dipimpin oleh Dr. Andes Haji Ahmad Rafi'i MA. Pada tahun 2002, ia menjadi petugas haji Indonesia sebagai Ketua Kloter Embarkasi Surabaya dengan membawa 450 jamaah calon haji dari Kabupaten Banjar, Kabupaten Ngawi, dan Kota Surabaya, Jawa Timur. Tahun 2005, ia dilantik sebagai pembantu Rektor 2 Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, bersama dengan pembantu Rektor 1, Profesor Dr. Haji Poji Asri MA, dan pembantu Rektor 2, Dr. Hajah Masitah Umar M.Hum, oleh Rektor Profesor Dr. Haji Kamrani Busri MA. Pada tahun 2009, ia menempuh studi lanjut program dokter pada Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, Prodi Pendidikan Umum Pendidikan Nilai. Selama kuliah di UPI Bandung, ia pernah 3 kali mengikuti joint seminar ke Universitas Malaka di Kuala Lumpur, Universitas Sains Malaysia di Penang, dan Universitas Peking di Cina. Joint seminar dilakukan untuk pendadaran hasil penelitian disertasi sebelum diajukan ke sidang promosi doktor. Pada tahun 2012, ia berhasil menyelesaikan kuliah program doktor pada Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung dengan mempertahankan disertasi yang berjudul Transformasi Nilai-Nilai Akhlak dan Karakter dalam Proses Pembelajaran sebagai upaya meningkatkan disiplin siswa pada SDN di Kota Banjarmasin. Pada tahun 2013, ia dilantik sebagai Ketua LP2M IAIN Antasari Banjarmasin oleh Rektor Profesor Dr. Haji Poji Asri MA, menggantikan Profesor Dr. Haji Asmaran yang diangkat sebagai Ketua LPM, menggantikan Profesor Dr. Haji Ahmadi Hasan M.Hum. Di awal reformasi tahun 1998, ia termasuk sebagai salah seorang deklarator Partai Amanat Nasional Kalimantan Selatan dan dipercaya sebagai Sekretaris Umum Partai Amanat Nasional Kalimantan Selatan. Namun, karena terbentur dengan undang-undang parpol yang melarang PNS menjadi anggota partai politik, ia mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Amanat Nasional tersebut. Terlihat dalam foto, ia bersama Profesor Dr. Amin Rais setelah acara pelantikan pengurus PAN Kalimantan Selatan. Meskipun telah mengundurkan diri dari partai politik, ternyata syahwat politiknya muncul kembali di tahun 2009 dengan ikut mencalonkan diri sebagai calon wakil Bupati Tabalong, berpasangan dengan Dr. Andes Haji Anang Syahfiani MSI, yang diusung oleh Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Nasional Banteng Kemerdekaan. Pasangan ini mengusung ikon Asri Anang Syahfiani Ridahani dengan akronim Amanah, Sederhana, Ramah, dan Ikhlas. Alhamdulillah, dalam pemilu Bupati Tabalong periode 2009-2014, pasangan ini tidak berhasil meraih suara terbanyak. Pada tahun 2016,
Ia bersama istri dan anaknya ikut rombongan Dharma Wanita IAIN Antasari melaksanakan ibadah umroh dan berkunjung ke Turki. Sempat mengunjungi gereja Hagia Sophia yang sekarang dijadikan museum, Masjid Biru, dan menyeberang dari Istanbul ke benua Eropa ke Ankara di Asia, melalui Selat Bosporus dengan menggunakan kapal wisata. Pada pertengahan bulan Februari hingga awal Maret 2018 yang lalu, ia bersama istri berkunjung ke Jerman selama 20 hari, mendampingi kelahiran cucu yang kedua. Alhamdulillah, cucu yang dinanti lahir dengan persalinan normal pada hari Sabtu, 24 Februari 2018 pukul 12.51 waktu Berlin. Oleh orang tuanya Muhammad Ihsan Karimi, diberi nama dengan Muhammad Syahid Siddiq Karimi. Di samping kegiatannya sebagai tenaga pengajar di UIN Antasari, dalam kesehariannya ia juga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan. Sejak tahun 2011 hingga sekarang, ia dipercaya sebagai salah seorang Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan, Ketua Bidang Agama dan Pendidikan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Kalimantan Selatan, anggota Pembina Yayasan Suaka Ananda Banjarmasin FOS, dan anggota Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah UMB Banjarmasin. Sekarang dia bahagia, menikmati dan mensyukuri hidup bersama keluarga di Jalan Bumi Mesraya Komplek Buncit Indah 1, RT 07, nomor 44 Banjarmasin.